Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alhamdulillah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk belajar tentang adab. Karena di dalam adab kita akan menjunjung tinggi yang namanya kemuliaan. Ketika kita sudah bisa memuliakan diri kita sendiri, maka kita akan dimuliakan oleh orang lain. Nak hidup mulia apa nak hidup hina? Mau hidup mulia apa hidup hina? Mulia. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kemuliaan itu adalah dengan ilmu. Karena tidak ada hal yang dapat membuat orang itu mulia kecuali ilmu. Walaupun kalian melakukan kesalahan suatu saat, walaupun kalian mendapatkan cercaan, mendapatkan hinaan suatu saat, tapi kalian akan tetap menjadi mulia karena ilmu kalian. Dan ilmu ini bisa membawa kita menuju hal yang terang nanti ketika di alam barzakh. Ketika kita di dalam kuburan, ilmu itulah yang memberikan kita penerang. Oleh karena itu, di dunia ini diciptakan dua golongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan yang diciptakan di dunia ini. Apa itu? Yaitu adalah orang yang berilmu atau alim dan orang yang tidak mempunyai ilmu atau jahil. Apakah mulia orang yang punya ilmu itu? Apakah orang yang memiliki ilmu itu mulia? Ya, mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman. Kita kalau beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu Allah angkat derajat mereka. Derajatnya diangkat. Paham tum? Kita dimuliakan, kita mendapat kemuliaan bukan karena harta. Kita mendapat kemuliaan bukan karena jabatan, tapi karena ilmu. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau berkata dalam kitabnya ini, apa kata beliau? Al-ilmu naf'uhu muta'addin. Al-ilmu naf'uhu muta'addin. Kita kalau bisa paham tentang ilmu, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Maka kemanfaatan kita bisa menular kepada orang lain. Wa huwa asasul ibadat. Dan ilmu itu adalah pangkalnya ibadah. Kiana ibadah, kiana salat, kiana baca Quran, kiana zakat, kiana angkat haji. Nesi ilmu haji, nesi ilmu zakat, nesi ilmu salat. Tapi kiana ngajar atau mengajarkan diri kalian atau melakukan hal-hal tersebut tidak bisa. Kalian harus tahu bagaimana ilmu salat, bagaimana ilmu haji dan zakat dan lain sebagainya. Paham tum? Itulah kenapa ilmu itu adalah asasul ibadat, pangkalnya ibadah. Waman ba'ul khairat, dan sumbernya kebaikan. Ilmu itu sumbernya kebaikan. Kebaikan bersumber dari ilmu pengetahuan. Kebaikan bukan bersumber dari ketidaksengajaan, bukan. Tidak sengaja kian pandai baca Quran, terus kian ngajar tidak baca Quran. Bisa? Tidak bisa. Ada yang namanya tidak sengaja bisa baca Quran. Tidak bisa, semuanya butuh perjuangan. Kalian tidak sengaja bisa sholat, kemudian kalian mengajarkan orang sholat, bisa? Tidak bisa. Kebaikan bukan berasal dari ketidaksengajaan, tapi kebaikan berasal dari ilmu. Mengetahui hal tersebut baik, kemudian dilakukan. Paham tum? Kama annal jahla ra'su kulli syarr. Dan kebodohan itu adalah kepala dari segala kejelekan. Bagaimana kita mau sholat, sedangkan cara sholat kita tidak tahu. Bagaimana kita mau wudhu, sedangkan cara wudhu kita tidak tahu. Paham tum? Oleh karena itu memang betul-betul ilmu itu adalah sumber dari segala kebaikan. Kalau kita tahu cara sholat, kita bisa sholat. Kalau kita tahu apa yang kita baca dalam sholat, apa yang kita lakukan dalam sholat, sholat kita bakal khusyuk. Ya tidak? Ya tidak? Sholat kita bakal bagus, ya tidak? Tapi kalau mereka sholat hanya jungkir balik dan sebagainya, bisa mereka mendapatkan kekhusyuan dalam sholat? Tidak bisa.
wa aslu jami'il baliyat, dan kebodohan itu adalah pangkal dari ketidaknyamanan, dari bencana-bencana hidup di dunia. Sekarang kita hidup di zaman komputer, ya tidak? Zaman teknologi, ya tidak? Semuanya serba teknologi, semuanya serba online. Kita tidak tahu cara pegang HP. Sakit enggak kita? Sakit. Semua perusahaan menerima orang-orang yang bisa memainkan komputer. Kian kati? Orang yang kerja di kantor kena panas enggak? Orang yang kerja di kantor kena hujan enggak? Orang yang kerja di kantor berkeringat enggak? Orang yang kerja di kantor kakinya kotor tidak? Tapi orang yang kerja di kebun kotor tidak? Kena hujan tidak? Kena panas enggak? Paham tuh? Kenapa? Kenapa? Karena orang yang kerja di kebun itu tidak mengetahui bagaimana cara orang yang kerja di kantor. Paham tuh? Bukan berarti orang yang kerja di kebun jelek, orang yang kerja di kantor bagus. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kita bayangkan betapa nyamannya kerja di kantor, betapa susahnya kerja di kebun. Oleh karena itu ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, maka hidup kita akan nyaman. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad, beliau pernah berkata, Al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan pangkal segala kejelek. Wa mansya'u kulli dharar. Dan tempat munculnya segala bahaya. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat, dunia itu kutukan. Dunia itu terkutuk, mal'unun ma fiha. Dalamnya dunia juga terkutuk. Siapa dalamnya dunia? Manusia. Semuanya terkutuk. Batu, sungai, pohon, hutan, kota, semuanya terkutuk karena dia ada di dunia. Kita semua terkutuk karena kita tinggal di dunia. Illa dzikrallahi wa ma walahu. Kecuali zikir Allah, kecuali mereka yang mengingat Allah, mereka yang berjuang untuk Allah, kecuali mereka yang menolong Allah, wa aliman, dan orang alim, orang punya ilmu agama, wa muta'alliman, dan santri. Kian terkutuk nada? Kenapa? Karena kalian berkumpul di majelis ilmu. Kalian bergabung dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, maka kita gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicapaikan cita-cita kita, dimudahkan urusan kita, dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama para nabi dan rasul, dan semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.